kalimat besarnya ketika kita menganalisis apakah keberhasilan ini faktor tunggal STY. Saat timnas Indonesia U23 menang melawan Korea Selatan, semua orang senang, melompat dan girang. Kecuali satu orang yang ekspresinya datar dan dingin. Siapa lagi kalau bukan the one and only Bung Toel. Bukan cuma sekali, saat Indonesia menang melawan Vietnam, ekspresinya sama. Diam di antara sorak-sorai penonton. Nah, siapa sih dia? Kalau ditanya, hey, siapa dia? Sebenarnya bukan orang baru di dunia sepak bola. Namanya adalah Tommy Welly. Sebelum mengulik lebih jauh, aku bacakan dulu ya profilnya. Nama Tommy Welly atau lebih dikenal dengan Bung Toel, lahir di Bandung 5 Maret tahun 1971. Seorang lulusan jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pajajaran, tahun 1989. Bicara tentang background keluarganya, Bung Toel ini lahir dari keluarga penyuka olahraga. Ya, nggak banyak informasi tentang ini. Di Wikipedia dijelaskan kalau Bung Toel ini punya ayah yang merupakan mantan pemain sepak bola dan juga pelatih klub bola. Sejak kecil, Toel sudah bermain dan suka dunia sepak bola. Sayang, tidak ada foto masa kecilnya. Kalau ada, kamu pasti bisa lihat betapa menggemaskannya Toel pas masih kecil. Nah, saat berkuliah, Bung Toel ini nyambi di Harian Umum Bandung Pos dan bertugas di desk olahraga. Jadi sedikit banyak ini yang membentuk karir Bung Toel. Pernah juga nih bertugas sebagai kameramen di berbagai pertandingan internasional sebelum akhirnya dikenal sebagai komentator bola. Sekali lagi, berangkat dari pengalaman itulah Bung Toel ini punya pengetahuan untuk menjadi seorang komentator maupun pengamat sepak bola Indonesia. Namanya pun semakin dikenal setelah direkrut di Indonesia Super League di salah satu stasiun TV swasta, Antv, dan terus merambah ke stasiun TV lainnya. Seiring berjalannya waktu, ia kemudian ikut jadi analis dan komentator sepak bola Eropa. Bung Toel sering muncul sebagai komentator di Liga Champions dan juga di setiap laga timnas Indonesia. Kita bisa mendengarnya memberikan komentator berbobot di setiap pertandingan di mana dia diundang. Kita memang lalai dalam pembinaan, kompetisi. Pemain-pemain muda banyak jadi cadangan di kompetisi liga profesionalnya. Ini kematangannya juga menjadi terlambat. Lalu juga posisinya banyak diambil alih oleh banyak pemain asing. Kesempatan pemain muda untuk tampil agak kurang. Oke, kita kesampingkan dulu ya soal kritikannya ke Sinteyong. Sebenarnya, kalau bicara analis sepak bola, namanya nggak bisa disepelekan. Bahkan bisa dibilang begini nih, Bung Toel ini termasuk salah satu jajaran komentator senior di Indonesia. Mungkin kita bisa menyejajarkannya dengan Muhammad Kusnaini. Ya, saya pikir dukungan masyarakat luar biasa ya. Harapan, ekspektasi. Kalau Bung Toel tidak punya kapasitas, tidak mungkin ia diberikan peran sebagai Direktur Kompetisi dan General Manager Football Development PSSI. Jangan lupakan itu ya, Pop Gengs. Ini bukti nih, kalau Bung Toel bukan orang sembarangan. Bahkan, dirinya sempat kuat diisukan untuk menggantikan Yunus Nusi sebagai Sekjen PSSI. Bagi banyak pihak, Bung Toel dinilai layak untuk mengemban jabatan itu. Tapi di balik citranya sebagai pengamat sepak bola ternama, Bung Toel menyimpan segudang kontroversi dan dugaan keterlibatan dalam mafia sepak bola Indonesia. Oke, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, Bung Toel dituduh sebagai tangan kanan dalam mafia bola Indonesia. Tudingan ini berasal dari pemilik akun X @sinal. Nah, akun ini menjelaskan secara detail, mulai dari rusaknya kerjasama dengan Danone Development Program. Bung Toel disebut jadi penyebab kompetisi Danone Cup dihentikan. Padahal sebenarnya, program ini berpotensi melahirkan banyak talenta muda sepak bola Indonesia. Nah, dugaannya, Bung Toel saat menjabat sebagai General Manager Football Development 2014 sampai 2015 diarahkan mengambil keputusan yang lebih menguntungkan PSSI ketimbang pihak Danone. Kemudian di era ISL tahun 2010 sampai 2016 dan Liga 2 sampai 3, Bung Toel ini dikaitkan dengan pengaturan skor
di mana klub yang terlibat bisa meraup keuntungan ratusan juta. Towel juga salah satu orang nih yang menjadi kepanjangan tangan daripada Nurdin Halid, Joko Driono, dan Mr. X, otak dibalik rusaknya sistem persepak bolaan di Indonesia. Bung Towel ini cenderung lebih sering mendukung tokoh-tokoh ini terus ada di jajaran PSSI. Towel juga disebut banyak menerima bayaran dari Mr. X untuk mengatur orang punya kursi jabatan di PSSI. Selain mafia pengaturan pertandingan, praktik ordal alias orang dalam di tubuh timnas Indonesia juga marak terjadi. Lagi-lagi, akun X ini menyebut kalau Bung Towel terlibat dalam praktik pemain titipan di timnas Indonesia, di mana klub menitipkan pemainnya dengan harapan meningkatkan harga pasar. Nah, spekulasinya, Bung Towel ini sengaja melemahkan posisi Sinteyong. Supaya apa? Supaya para mafia bisa kembali menitipkan pemain di skuad merah putih. Wah, ya memang, praktik ordal ini bisa mendongkrak harga pasar pemain. Tapi kan itu melanggar sportivitas yang bahkan membuat sepak bola Indonesia nggak pernah berkembang maju. Nah, meski akun ini tidak memberikan bukti secara detail dan spesifik atas tuduhannya kepada Bung Towel, apa yang disampaikannya itu membuat netizen jadi berspekulasi liar. Sebenarnya, netizen berspekulasi liar itu karena kritikan tajamnya ke pelatih Sinteyong. Jadi Bung Towel ini selalu nyinggung program naturalisasi Sinteyong yang dinilai menganggap remeh pemain lokal. Bung Towel juga menganggap keberadaan pemain naturalisasi berarti kalau kompetisi liga lokal cuma sebagai pajangan aja. Ditambah, Bung Towel ini menilai kalau kinerja Sinteyong gak bisa memperbaiki timnas Indonesia. Kritikan-kritikan ini kemudian dinilai oleh netizen cuma mau cari panggung supaya bisa punya program khusus di TV One dan biar bisa dapat AdSense di channel YouTube pribadinya. Jadi menurut netizen nih, terus memberikan panggung ke Bung Towel itu dikhawatirin berdampak negatif bagi kemajuan sepak bola Indonesia yang sekarang sedang bangkit. Tapi harus diapresiasi juga dalam setiap langkahnya, Towel ini terus menjadi suara kritis yang tak kenal lelah dalam dunia sepak bola. Justru, keberadaan Towel ini perlu, malah harus. Kenapa harus? Towel adalah orang yang berani menunjukkan dirinya berbeda. Ya, meski memang kadang komentarnya itu nyelekit, berani belok sedikit untuk mengkritik gelombang naturalisasi yang lagi gencar-gencarnya dilakukan PSSI. Tapi sayangnya, Towel lagi unlucky, lagi nggak beruntung. Why? Ya karena ternyata gelombang naturalisasi oleh PSSI hasilnya justru ya positif nih. Permainan timnas Indonesia jadi terlihat cantik, sangat memanjakan mata. Kita harus akui kalau timnas yang sekarang jauh berbeda dari era-era sebelumnya. Passionnya berbeda ketika nonton timnas sekarang, ya nggak sih? Ya setidaknya itu yang Mbak Popi rasakan. Balik lagi ke Towel yang mengkritik program naturalisasi dan keberadaan pelatih Sinteyong. Andai aja program naturalisasi itu gagal, Sinteyong gagal memenuhi ekspektasi publik dan PSSI. Kemudian timnas bermain pas-pasan atau hasilnya negatif. Publik pasti nih berpihak sama Bung Towel. PSSI dan Sinteyong pasti diserang habis-habisan. Jadi, menurut aku, dari sisi brand personal, si Towel ini harus diakui cukup hebat. Berinisiatif mengambil perspektif berbeda dari opini mayoritas. Tapi sayangnya, itu tadi, sering offside dan unlucky. Ya offside-nya, dia cuma mengkritik timnas dan program naturalisasi aja. Dan tentu aja mengkritik habis Sinteyong, itu pun yang dikritik bukan dari strategi tapi personal. Towel harus fair juga dong. Problematika sepak bola Indonesia nggak cuma dinaturalisasi atau di Sinteyong. Semisal, soal pembinaan di akademi klub. Persoalannya sekarang nih, anak-anak junior yang dibina di klub, mereka mau jadi apa? Kalau gagal jadi suksesor di klub utama, nanti mereka akan main di mana? Siapa yang mau menampung mereka bermain kelak? Ini terjadi karena kita tidak punya format kompetisi resmi khusus tim junior seperti halnya di Liga Utama.